الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: syahdan adalah kaum Kharijiyah itu naik saksi. Naik saksi mereka itu akan bahawa Ali radhiyallahu taala anhu itu kafir. Dan lagi pula kata mereka itu, kami tiada mengetahui mukmin atau kafir lain daripada Abu Bakar dan Umar. Maka adalah segala i'tiqad mereka itu kufur. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, halaka bi ithnani muhibbun mufritun wa mubghidun mufritun. Yakni binasalah daripada sebabku dua kaum. Suatu kaum yang mengasihi daku berlebih-lebihan. Kedua, kaum yang benci akan daku berlebih-lebihan. Yakni yang pertama itu Rafidhiyah, dan kedua itu kaum Kharijiyah. Adapun kaum Jabariyah, maka iaitu 12 kaum. Setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahawa segala perbuatan hamba dan segala amal kebajikan, iman dan taat, dan amal kejahatan dan maksiat semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tiada pada hamba usaha dan ikhtiar pada segala perbuatan. Hanya adalah hamba itu tergagah pada barang perbuatan, yakni seperti benang yang tergantung, cenderung ditiup angin ke kanan dan ke kiri. Maka barang yang nyata pada hamba daripada perbuatan, maka iaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tiqad itu kufur. Kerana
disifatkannya akan Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat kejahatan seperti zina dan barang sebagainya. Dan lagi i'tiqadnya melazimkan gugur taklif syarak. Dan lagi i'tiqadnya melazimkan gugur taklif syarak daripada hamba. Dan engkar akan beberapa ayat Al-Quran dan ijma' sekalian ulama. Betapa kiranya sah menafikan amal dan usaha daripada hamba. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan dia pada hamba. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jazaa'an bima kanu ya'malun. yakni adalah balas segala isi syurga dengan sebab barang perbuatan dan amal mereka. Surah As-Sajdah ayat 17. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'lamu ma taksibun. Yakni dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan barang yang kamu usahai akan dia. 21 surah Al-An'am ayat 3. Kemudian kata musannif dan lagi. Terus lagi sikit lagi. Dan lagi setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahawa sekali-kali hamba tiada beroleh kebajikan daripada berbuat taat dan tiada beroleh kejahatan daripada maksiat. Tetapi khairun dan syarrun dan taat dan maksiat bagi Allah Subhanahu wa taala jua. Dan adalah ia putus asa. Daripada rahmat Allah. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Kerana menyalahi beberapa nas Al-Quran dan hadis dan ijma'. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taqnatu min rahmatillah, yakni janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. 24 surah Az-Zumar ayat 53. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahawa tiada beroleh pahala dan seksa daripada berbuat kebajikan dan kejahatan. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yakni barang siapa berbuat kebajikan kadar sezarrah, dilihatnya akan dia. Dan barang siapa berbuat kejahatan kadar sezarrah jua pun dilihatnya akan dia. Surah Al-Zalzalah ayat 78 kita baca tadi. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahawa tafakkur itu terutama
daripada berbuat ibadat. Yakni padahal mengambil dalil mereka itu dengan hadis ini. Mengambil dalil mereka itu dengan hadis ini. Tafakkaru sa'atan. Bukan sa'atin. Tafakkaru sa'atan. Khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakkaru sa'atan. Khairun min ibadati sab'ina sanah. Yakni tafakkur seketika itu terlebih baik daripada berbuat ibadat 70 tahun. Disangkanya bahawa murad daripada ibadat itu ibadat fardu jua. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Sebab dilebihkannya sunat daripada fardu. Adapun murad daripada ibadat yang pada hadis itu iaitu ibadat sunat jua. Yakni tafakkur sa'atan yang hasil di dalamnya ma'rifah. Yang hasil di dalamnya ma'rifah dan taubat. Dan ibrah itu terlebih baik daripada ibadat sunat 70 tahun yang tiada di dalamnya demikian itu. Dan ibrah ataupun ibarat yang kita bincang terlebih baik daripada ibadat sunat 70 tahun yang tiada di dalamnya demikian itu. Kemudian kata musannif dan setengah. Okey, kita sambung sikit lagi. Kita masih lagi di pasal yang kedua. Perkara-perkara pasal kedua sudah. Pasal ketiga ini. Pasal tentang golongan-golongan yang golongan-golongan yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Golongan-golongan yang sesat daripada Al-Quran, sesat daripada Sunnah Nabi SAW. Ya. Golongan-golongan yang langsung tidak langsung kita belajar sudah melalui kitab lain. Golongan-golongan yang daripada mereka lah menjadi punca kepada kesesatan umat seterusnya. Ya. Nah, kita sedang membincangkan golongan pada teks ini disebut Kharijiyah. Sekurang-kurangnya 3 nama, 3 sebutan yang masyhur bagi golongan-golongan ini. Ada yang menyebutnya Kharijiyah, ada yang menyebutnya Kharijah, dan ada yang menyebutnya Khawarij. Nah, adapun yang paling masyhur di antara ketiga sebutan itu adalah Khawarij. Ya kan? Jadi kalau kita terjumpa di mana-mana pun kitab kecil ataupun kitab besar, mungkin ke depan kita berbincang. Nah, perkataannya tidak lari daripada 3 sebutan itu tadi. Sama ada Kharijiyah, Kharijah ataupun Khawarij. Ya. Nah, itu. Okey. Jadi kita ada sikit lagi tentang pemikiran, pegangan, boleh saja kita sebut begitu ya, Khawarij. Adapun terkait akidah itu, apabila kita menyebut akidah, itu tentang akal dan tentang hati. Ya. Tentang pemikiran, itu terkait akal. Tentang pegangan, itu terkait hati. Langsung tidak langsung. Yang mempengaruhi, kemudiannya mempengaruhi jasmaniah kelompok-kelompok Khawarij ini. Nah, apabila pemikiran mereka begitu, ya, nanti pemikiran itu akan membawa kepada pegangan. Pemikiran mereka menyeleweng, pegangan mereka pun menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan akhirnya mempengaruhi jasmaniah mereka. Mempengaruhi tingkah laku mereka. Dan kita belajar ya, daripada awal sampai sekarang, sampai kita mau berjumpa ini. Nah, itu adalah bagian daripada tingkah laku, bagian daripada pegangan, bagian daripada pemikiran mereka
yang kita simpulkan dalam satu istilah saja, i'tiqad. Ya, dan kemudian i'tiqad itu kita terjemahkan dengan pegangan. Nah, kita tidak sempat menyebut satu persatu gitu kan. Nah, kita belajar sudah. Jadi kita gunakan istilah pegangan saja. Mewakili pemikiran mereka, termasuk pegangan mereka dan tingkah laku mereka. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kata musannif Syahdan. Adalah kaum Kharijiyah itu. Adalah kaum Kharijiyah itu. Naik saksi mereka. Naik saksi artinya bersaksi. Sama saja seperti mana kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah itu. Aku bersaksi. Aku naik saksi. Ya kan? Dari sudut pemaknaan. Nah, sama saja itu. Mereka bersaksi. Nah, kalau perkataan bersaksi itu ditafsirkan seperti mana kita sebut sudah. Nah, bersumpah. Aku bersaksi berarti aku bersumpah. Aku bersaksi berarti aku berjanji. Aku bersaksi berarti aku berpegang. Ya, berpegang. Kita kait berpegang saja. Nah, itu dari sudut pemaknaan. Nah, ini berarti kaum Khawarij. Mereka naik saksi. Nah, mereka berpegang. Bahwa Ali ay Sayyidina Ali, pada sisi kita sebutkan Sayyidina di sana ya. Nah, tadi ada pertanyaan, ada orang datang tadi, ada orang ziarah kita tadi datang, tanya tentang mereka dengar bahwa menggunakan Sayyidina itu bid'ah. Ya, kalau salawat, nah tidak boleh sebut Sayyidina. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kalau menyebut Sayyidina kenapa? Bilang bid'ah. Kami dengar. Mereka bilang kami dengar. Nah, ini berarti maklumat ataupun apa ya? Ataupun isu ini sedang tersebar, gitu kan? Nah, sampai-sampai orang-orang yang tidak berkenaan pun mereka juga mendengar. Nah, itu memang betul. Kelompok-kelompok yang anti salawat dan sebagainya, mereka menyebarkan. Nah, kalau ditanya, kelompok ini sebenarnya datang daripada Khawarij. Ya. Dari sudut keasalan, dari sudut kemunculannya, asalnya adalah Khawarij. Ya, sebab itu ada fakta-fakta yang mengaitkan kelompok Wahabiyah ini adalah Khawarij. Kenapa? Kerana Khawarij lah antara kelompok awal yang membenci Ahlul Bait, yang membenci keluarga Nabi SAW dan terbawa-bawa sampai hari ini. Ya kan? Asalnya adalah Khawarij. Mereka membenci Sayyidina Ali, mereka membenci. Yang kita belajar sudah ya, Khawarij membenci Sayyidina Ali. Kemudian mereka membenci keluarga Nabi SAW. Sampai di masa Yazid itulah terbunuhnya Sayyidina Hussein. Kemudian Sayyidina Hasan. Kemudian mereka mengejar dan membunuh kaum keluarga Nabi ataupun Ahlul Bait. Sampai ada yang lari turun sampai ke Yaman. Nah, sampai di Yaman sana mereka berhadapan dengan laut sudah Hadrami. Nah, itu disebut Hadramaut sampai sekarang. Kita sedang berdepan dengan kematian. Nah, ayo kita tunggu saja. Hadramaut, maknanya menunggu kematian. Namanya? Nah, itu. Okey. Jadi, Walid mau mencantumkan saja. Bahawa golongan pertama yang menentang ataupun golongan pertama yang menyebarkan fitnah kepada Nabi, kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, bukan pada Nabi ya, adalah Khawarij. Nah, ini ada pada kelompok-kelompok Wahabi itu ada. Mereka memang membenci. Sampai-sampai, nah, salawat tidak boleh ada Sayyidina. Jika salawat ada Sayyidina, nah itu bid'ah. Jika bid'ah, nah itu berarti sesat. Jika sesat, itu berarti masuk neraka. Mereka menghujahkan begitu. Nah, jadi tidak boleh masukkan perkataan Sayyidina. Nah, Sayyidina ini maknanya apa? Sayyidina ini adalah apa ya? Adalah penghormatan. Dari sudut pemaknaan, Sayyidina adalah perkataan yang membawa kepada penghormatan. Datuk itu penghormatan. Tuan itu penghormatan. Betul?
Nah, jika tidak ada kena mengena datuk tuan, Encik, itu penghormatan. Betul? Ayahanda, itu penghormatan. Betul tak? Sama saja. Nah, ketika kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nah itu berarti kita memasukkan penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sama saja. Nah, jika sahabat kita memasukkan perkataan radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhu, meskipun itu sifatnya doa, tetapi tetap penghormatan. Jadi, menurut kita ahli sunnah wal jamaah, apa salahnya kita memberikan penghormatan? Kerana secara tabi'i, secara tabiat, manusia akan memberi penghormatan kepada orang-orang, ya, kepada orang lain, berdasarkan kepada kedudukan orang itu, betul? Nah itu. Kalau orang itu sultan, maka dipanggil sultan. Itu penghormatan. Nah, paham tak? Nah ini hujahnya ahli sunnah wal jamaah. Maka kerana itu, dakwaan bid'ah adalah satu penyelewengan. Di sisi ahli sunnah wal jamaah. Tetapi di sisi khawarij, nah mereka menyalahi itu. Nah ketika, ini boleh bercakap tentang kelompok Wahabi. Ketika mereka gagal untuk membawa fitnah bid'ah terhadap hal-hal seperti itu, nah mereka membawa fitnah kedua, iaitu ghulu. Kan? Nah, ini disebut sudah. Mereka membawa fitnah kedua dengan mengatakan orang-orang yang memasukkan perkataan Sayyidina, kemudian orang-orang yang selawatnya berlebih-lebih, ya kan? Nah, ini adalah orang-orang yang ghulu dengan makna melampau. Nah, itu fitnah-fitnah yang disebarkan. Pada hakikatnya tidak ada apa itu. Kalau persoalan tadi orang yang tanya Walid tadi, Walid jawab terus saja. Sampai-sampai para ulama mengatakan, engkau berzikir, belum tentu Allah menerima zikirmu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena ditapis di sana kan. Keikhlasannya, sebagainya ditapis di situ. Sekiranya kau berzikir dengan penuh keikhlasan, maka Allah SWT menerima. Nah, ikhlas tidak ikhlas itu kita sendiri yang tahu, betul. Tapi jika engkau bersalawat, kau ikhlaskah, tidak ikhlaskah, atau apakah, Allah SWT menerimanya. Paham tak? Nah, ini adalah bahagian daripada hujah para ulama kita, ahli sunnah wal jamaah. Nah, dengan demikian menunjukkan kepada kita, bukan antara zikir kepada Allah dengan salawat mana lebih afdal, bukan kita berbincang itu. Tapi kita berbincang tentang jika salawat berlebih-lebih sedangkan zikirnya sedikit misalnya. Nah, apakah ini wajar? Nah, wajar saja berdasarkan kepada hujah para ulama. Paham tak? Nah, begitu. Jangan kita terpengaruh ya. Oh, disebut ini berulang, kalau kamu orang dengar sudah sebut lagi. Nah, ini supaya kita tidak terpengaruh. Mana tahu sekarang mengaji ahli sunnah, pulang-pulang Wahabi jadinya. Jangan Jul? Nah, ini dulu aku mengaji silap sudah. Rupa-rupanya yang aku belajar dari Walid ini semuanya sesat. Nah, ini yang betul. Apa? Salawat banyak-banyak bid'ah. Kan? Zikir banyak-banyak bid'ah. Yang tidak bid'ahnya jadi beach boy. Ini contoh ya. Nah, jadi, Masya Allah, Tabarakallah. Okey, jadi kita balik kepada hal kita. Mereka sampai-sampai bersaksi. Nah, ini satu gambarannya. Untuk menunjukkan bahawa begitu bencinya mereka kepada keluarga Nabi SAW. Begitu meluatnya mereka kepada keluarga Nabi SAW. Walaupun dasarnya adalah berkisar politik, gitu kan? Dasarnya, nah ini terkait dengan Khawarij, berkisar politik saja. Tapi kemudian terbawa sampai sekarang. Nah, bukan politik lagi sudah. Merapu sudah. Kan? Nah, okey. Jadi kaum Khawarij antara pegangan mereka sampai-sampai bersaksi, bersumpah mereka itu, berjanji mereka itu. Ya, kalau berjanji dalam bentuk yang berbeza. Kami berjanji untuk tidak menerima Ali, tidak menerima
Fatimah tidak menerima Hasan, Husain dan sebagainya. Perjanjian itu berjalan terus. Kalau berjanji. Nah, kalau bersaksi, kami bersaksi bahwa Ali itu kafir. Nah, ini persaksian mereka. Ya. Bahwa Ali, Sayyidina Ali, radhiyallahu ta'ala anhu. Perkataan Sayyidina Ali. Nah, itu adalah seperti mana kita sebutkan tadi. Satu penghormatan. Nah, apa yang mereka naik saksi? Apa mereka bersaksi? Bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu kafir. Nah, itu yang mereka naik saksi. Ya, itu yang mereka sumpahkan, itu yang mereka janjikan. Itu yang mereka pegang. Ya. Dan mereka mempengaruhi kelompok-kelompok mereka sampai-sampai membenci. Nah, karena itulah selepas Sayyidina Ali dibunuh, ya, mereka merancang membunuh Sayyidina Ali, kemudian mereka merancang membunuh Sayyidina Husain di Karbala. Ya. Kemudian mereka membunuh Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian mereka membunuh, nah banyak lagi, Ja'far Shadiq, Isa Al-Muhajir, dan banyak lagi mereka mengejar dan membunuh. Nah, itu. Jadi hasil daripada mana? Implikasi daripada mana? Nah, ini antara implikasinya apabila mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Nah, mengkafirkan Sayyidina Ali berarti seluruh keturunan Sayyidina Ali. Nah, adapun keturunan Sayyidina Ali yang masyhur dua itu saja kan. Daripada Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha, yang masyhurnya adalah Hasan dan Husain. Ya, jadi terbunuh semuanya. Jadi seolah-olah naik saksi itu sebagai satu punca kebencian yang tersebar di dalam kelompok Khawarij. Jelas ya? Nah, jadi kebencian itu berjalan terus. Kemudian mempengaruhi kelompok-kelompok Ibnu Taimiyah. Ini satu fasa yang jauh dengan 700 Hijrah. Nah, Ibnu Taimiyah terpengaruh. Kemudian Ibnu Taimiyah memfatwakan hal-hal yang lebih kurang sama saja dengan Khawarij. Menghujahkan hal-hal yang lebih kurang sama saja dengan Khawarij. Nah, kemudian berjalan sampai 1128 Hijrah. Datang Muhammad bin Abdul Wahab. Antara tempoh itu mendapat penentangan yang begitu hebat daripada imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini termasuk Imam Baihaqi, Imam Zabidi dan banyak, termasuk As-Subki dan sebagainya. Ya, Ibnu Hajar. Ya, mereka menentang habis-habisan. Ya, jadi ajaran Ibnu Taimiyah itu kelihatan mati saja. Sampai pada tahun 1928, ada yang mengatakan 1128. Ada yang mengatakan 1121 Hijrah. Datang Muhammad bin Abdul Wahab. Pakai doktrin Ibnu Taimiyah. Dan mengekstrimkannya. Bukan guna pakai saja. Bahkan dia mengekstrimkannya. Jadi kalau Ibnu Taimiyah terpengaruh dengan Khawarij. Datang Muhammad bin Abdul Wahab 2 kali terpengaruh dengan Khawarij. Mungkin 3 kali. Nah, mengekstrimkannya. Lebih-lebih lagi tentang bid'ah. Lebih-lebih lagi tentang kafir. Lebih-lebih lagi tentang amalan-amalan yang dilakukan. Ya, yang tidak diwaratkan daripada hadis dan sebagainya. Nah, itu menurut mereka. Oke, itu sejarahnya. Itu fakta sejarahnya ya. Nah, yang penting antara pegangan Khawarij sampai-sampai mereka bersaksi begitu mengkafirkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Padahal Sayyidina Ali berdasarkan kepada hadis Nabi itu antara ahli syurga kan? Antara 10 yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Nah, itu sisi hadis Nabi SAW. Sisi Al-Quran. Ada sisi Al-Quran kan? Alladzina yubayyi'u tahta asy-syajarah. Mereka yang berbai'ah dengan Nabi SAW di bawah pohon pokok. Nah, itu termasuk Ali, walaupun Ali pada ketika itu kanak-kanak saja. Berusia 11 tahun dia. Ya kan? Kanak-kanak Arab bukan macam kita, tahukah? Nah, kanak-kanak Arab itu 11 tahun lastik tiada sudah. 11 tahun bawa pedang sudah dia. Nah, Jul. Nah, kalau kita 11 tahun lastik gantung di sini. Pakai seluar pendek saja. Kasut pun tidak pakai dalam
Jalan saja penuh satu kampung. Kan? Yang perempuan-perempuan masih main tanah buat kuih. Ingus keluar saja begitu hijau-hijau. Nah, ini 11 tahun Arab. Bawa pedang sudah dia. Berbaiatlah dengan Nabi SAW untuk mempertahankan Rasulullah SAW. Ya. Oke. Dan lagi, nah, jadi hal itu kita sekadar itu ya. Dan lagi pula kata mereka itu. Ya, lanjutan daripada, nah ini termasuk apa ya? Termasuk tingkah laku mereka. Yang kemudian kita sebut secara kesimpulan pegangan, ini termasuk tingkah laku. Dan lagi kata mereka itu, Khawarij, kami tiada mengetahui. Nah ini perkataan mereka ya. Kami tiada mengetahui. Mukmin ai beriman. Ya, mukmin ai beriman. Kami tiada mengetahui. Kami tidak tahu. Beriman atau kafir. Lain daripada Abu Bakar dan Umar. Nah, perhatikan. Mereka mewujudkan provokasi. Langsung tidak langsung ya. Khawarij ini mewujudkan satu provokasi. Nah, jadi mereka mengatakan selain daripada Abu Bakar dan Umar kami tidak tahu beriman atau kafir. Nah, itu sebagai isyarat bagi menunjukkan bahwa selepas Umar adalah Utsman. Nah, mereka ada permusuhan dengan Utsman langsung tidak langsung kan? Tentang Sayyidina Utsman tidak menghukum orang yang bukan tentang Sayyidina Utsman pertama tidak menghukum orang yang membunuh Sayyidina Umar. Nah, yang kedua tentang Sayyidina Utsman banyak melantik saudaranya, ya kan? Kaum kerabatnya untuk menerajui pemerintahan kabinet kerajaan Madinah pada ketika itu, ya kan? Nah, jadi mereka mewujudkan permusuhan yang lebih besar dengan provokasi seperti yang kita baca tadi. Kami tidak tahu. Nah, itu menjadi pegangan mereka. Kami tidak tahu. Selain daripada Abu Bakar dengan Umar, nah yang lain kami tidak tahu kafir kah beriman. Nah ini bukan saja kepada Sayyidina Utsman. Nah ini berarti seluruh sahabat-sahabat Nabi, seluruh sahabat-sahabat yang yang pro kepada Sayyidina Utsman. Demikian juga pada ketika Sayyidina Ali. Nah, jadi kalau Sayyidina Ali itu sendiri mereka mengkafirkan, nah ini berarti siapa-siapa saja yang pro kepada Sayyidina Ali dianggap sebagai kafir. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan pada sisi kita ahli sunnah wal jamaah, selama mana mereka bersifat sahabat. Nah, hari ini kalau ikut pengajian petang tadi, pengajian orang murid-murid tua petang tadi, nah kita belajar tentang apa itu sahabat. Kalau ikut, tapi pengajian tadi tidak berlaku kerana kita ada tamu begitu begini, kan? Nah, jadi pada kamu orang nanti fasa ketiga baru belajar tentang itu, ya kan? Jadi orang-orang yang mengikut habis fasa kedua, fasa ini selesai pada bulan 12, kita ada 6 bulan kurang lebih, ya kan? Nah, kalau sempat, kalau tidak sempat, berarti fasa ketiga. Kajian kitab dengan apa ya? Fasa di sana. Kitab itu. Okey. Jadi, balik kita tentang, kita sebutkan tadi, ahli sunnah wal jamaah, prinsip yang menjadi prinsip kepada ahli sunnah wal jamaah, selama mana mereka bersifat sahabat. Nah, ada beberapa syarat ya, yang sabit untuk disebut sebagai sahabat. Nah, tidak semua orang yang hidup pada masa Rasul sekalipun bertemu dengan Rasul disebut sebagai sahabat. Ya, ada sifat-sifatnya, ada ciri-cirinya. Nah, kalau kita belajar ulumul hadis, nah itu lebih khusus. Ya. Kita tidak sampai pada pengajian ulumul hadis secara detail begitu. Ya. Jadi kita secara umum begitu saja. Okey, jadi disebut maklumat itu. Jadi kerana itu ahli sunnah wal jamaah sangat menjaga.
yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, sangat menjaga mereka-mereka yang diklasifikasikan sebagai sahabat. Sampai-sampai Perang Jamal disebut sebagai Perang Jamal. Krisis antara Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Ali. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah mengangkat tangan, ini hal sahabat. Betul kan? Sayyidina Aisyah adalah sahabat. Sayyidina Ali adalah sahabat. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak berpihak. Mau berpihak kepada Aisyah. Beliau adalah Ummul Mukminin. Beliau adalah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja istri, bukan saja Ummul Mukminin, bahkan sahabat. Kategori. Dan Sayyidina Ali bukan saja menantunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahabat. Nah, title sahabat itu menjadi satu hal yang besar pada sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena itu para ulama tawakuf. Mereka bukan berperang. Kalaupun berperang istilahnya. Nah, itu karena ijtihad mereka. Ya, kan? Nah, sampai-sampai ulama mengatakan jika benar ijtihad siapapun di antara mereka, nah mereka mendapat 2 pahala. Sekiranya tidak benar siapapun di antara mereka, tetap mereka mendapat 1 pahala. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sana menunjukkan apa? Di sana para ulama menunjukkan para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah memuliakan para sahabat Nabi SAW. Ya. Nah, dan begitulah menjadi prinsip Ahlussunnah. Sampai-sampai ada sepohon pokok diberitakan begitu, Pak. Ada sepohon pokok di mana? Di Jordan, jika tidak salah. Nah, ya, Jordan kah? Pokok yang dikatakan pohon sahabat, digelarkan dengan pohon sahabat. Karena salah satu syarat, ya, karena salah satu syarat untuk bergelar sahabat adalah bertemu dengan Nabi SAW. Pernah bertemu dengan Nabi SAW secara hidup. Boleh faham tak? Nah, pohon itu bukan saja bertemu, bahkan Nabi sandar dia di pohon itu. Ada riwayat mengatakan Nabi terlelap di pohon itu. Ada riwayat mengatakan tidak. Nah, datang Wahabi mengatakan hadis ini tidak sahih begitu bini. Ya, jika sahih pun tidak apa, tidak sahih pun tidak apa, kan? Kita bukan berpegang sebagai akidah. Okey. Faham tak? Nah, Walid menggambarkan, cuba memberitahu kita, majlis kita bahawa Ahlussunnah wal Jamaah sangat menghormati, sangat memuliakan mereka-mereka yang bergelar sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jadi antara tanda kita menghormati mereka, nah itulah radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, rahimahullahu taala. Macam-macam itu tanda. Okey. Jadi kemudian datang Khawarij ini, nah mereka memprovokasikan selain Abu Bakar, selain Umar tidak tahu. Abu Bakar dengan Umar ya mukmin, beriman. Itu adalah provokasinya. Nah, selain daripada Abu Bakar dengan Umar, nah tidak kami tahu beriman ke kafir kah? Mungkin beriman, mungkin kafir. Nah, sisi lain mereka mengkafirkan sudah Sayyidina Ali. Nah, gambaran-gambaran ini menunjukkan bahawa mereka sangat membenci, kan? Sangat membenci siapa-siapa pun yang terkait dengan Nabi SAW langsung tidak langsung. Apalagi sahabat. Nah, sebab itu dalam komentar siapa ya? Abdul Karim Zaidan. Abdul Karim Zaidan dalam apa nama bukunya, tulisannya. Fiqh dakwah juga. Kalau tidak salah, kan? Dia memberikan komentar sebenarnya Khawarij ini mereka memusuhi keluarga Nabi SAW. Ya. Pada hakikatnya mereka memusuhi keluarga Nabi SAW. Ya. Kemudian mereka mengaitkan yang menjadi sahabat-sahabat Nabi itu. Mereka kaitkan saja. Supaya apa? Supaya periwayatan hadis tergendala. Nah, itu antara tujuannya. Apabila sahabat-sahabat Nabi itu dikafirkan, gitu kan? Apabila sahabat-sahabat Nabi itu dikafirkan, nah ini nantinya tergendala dari segi periwayatan. Paham tak? Hanya saja para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mempunyai kebijakan dalam mengklasifikasikan siapa sahabat, siapa.
Nah, sebab itu kita sangat berterima kasih kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah kita, khususnya dalam hal hadis, dalam hal meriwayatkan hadis. Nah, jika tidak, mungkin hadis itu tidak sampai kepada kita. Kenapa? Karena dirosakkan oleh kelompok Khawarij ini, ya, akan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in dari segi periwayatan. Paham tak? Nah, mereka membunuh sudah, mereka bunuh sudah karakter-karakter perawi hadis dengan alasan tidak tahu kafir atau Islam. Paham tak? Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Okey. Maka ya, ini ahli sunnah wal jamaah ya. Maka adalah segala i'tiqad, ai pegangan. Nah, tadi Walid simpulkan saja, kita sebut pegangan. Kita sebut i'tiqad, kita terjemahkan dengan pegangan. Nah, pada hakikatnya ia melibatkan pemikiran, ia melibatkan pegangan itu sendiri, ya, dan ia melibatkan tingkah laku keseluruhannya. Maka adalah segala i'tiqad, ai pegangan mereka itu, ai khawarijiyah ataupun kharijah, kufur kan. Nah, itu sisi ahli sunnah jemaah, kufur. Kufur artinya boleh membawa kepada kafir. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Allah, Masya Allah. Nah, di sana boleh paham ya? Selesai sudah ya? Okey. Kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, mana si Mizi? MC lagi dia. Oh, kerap MC ya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, ini perkataannya Sayyidina Ali. Bukan hadis ya. Perkataannya Sayyidina Ali. Katanya halaka bi itsnan. Muhibbun mufritun wa mubghidun mufritun. Jika tidak salah dalam teks klasiknya, mafrutun wa mubghidun mafrutun. Perkataan mafrut ada wawunya kan? Ada waw? Tak ada. Okey. Jika tidak ada, nak boleh baca mufritun. Kalau ada wawunya, maka dibaca dengan mafrutun. Kata Sayyidina Ali, halaka bi itsnan, muhibbun mufritun wa mubghidun mufritun. Yang maksudnya, binasalah daripada sebabku dua kaum. Nah, artinya, daripada sebab Sayyidina Ali, katanya daripada sebabku akan binasa, akan terjadi dua kaum. Nah, mungkin terjadi 3 kaum dan sebagainya, tapi 2 kaum binasa. Satu kaum yang mengasihi daku berlebih-lebihan. Satu kaum yang kelihatannya sangat mengasihi Sayyidina Ali. Berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan itu yang disebut ghulu. Istilah Arabnya ghulu. Melampau-lampau mengasihi Sayyidina Ali. Sampai-sampai mendewakan Sayyidina Ali. Meletakkan Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Meletakkan Sayyidina Ali sebenarnya Nabi. Malaikat Jibril tersalah memberi wahyu. Wahyu sepatutnya turun kepada Ali. Ini tiba-tiba turun kepada Muhammad. Nah, bla 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 bla. Nah, mereka mewujudkan penipuan. Mewujudkan pembohongan. Ya. Nah, sampai begitu. Nah, siapa golongan itu? Nah, itulah Syiah kan. Nah, itu mereka mengasihi daku berlebih-lebihan, kata Sayyidina Ali. Mengasihi. Nah, jadi tidak salah kita kalau kita sebut menyintai dan sebagainya. Tetapi berlebih-lebihan, ghulu. Nah, kelompok itu namanya Syiah. Betul kan? Nah. Kedua, kelompok yang kedua, kaum yang benci. Nah, kaum yang kedua ini benci akan daku berlebih-lebihan. Benci betul-betul kepada Nabi SAW. Benci betul-betul. Kepada siapa ya? Kepada Sayyidina Ali. Sangat benci sampai mengkafirkan, sampai begitu, sampai begini. Nah, kita mau sebut apa? Sampai mengkafirkan itu berarti kemuncak kebencian sudah. Ya kan? Nah, kalau kemuncaknya mengkafirkan, yang di bawah itu macam-macam lagi. Sayyidina Ali begini, Sayyidina Ali begitu. Rogol orang sana, rogol orang sini, macam-macam mereka punya.
tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada Sayyidina Ali. Itu kan? Nah, jadi kelompok ini namanya apa? Nah, sudah tentu kelompok itu namanya Khawarij. Jadi gini sih komen. Yakni pertama itu Rafidhiyah katanya. Nah, Syiah itu sebut sudah. Rafidhiyah itu nama sebelum perang apa ya? Perang Siffin ini kan. Nah, sebelum perang Siffin. Selepas daripada perang Siffin, nah, wujudlah dengan nama Syiah yang sebelumnya adalah Rafidhiyah ataupun Rafidhiyah. Nah, jadi dari segi sejarahnya, para ulama mengatakan kelompok Rafidhah ini sebenarnya wujud pada masa Rasulullah SAW lagi. Tetapi secara apa ya, underground lah disebut. Bawah tanah, gerakan bawah tanah seolah-olahnya begitu. Senyap, sunyi saja seperti tidak ada apa-apa. Dan kemudian wafat baginda Nabi SAW Abu Bakar. Nah, ada sedikit. Sebahagian daripadanya tidak mau membayar zakat. Nah, itu golongannya. Nah, kan? Yang diperangi oleh Abu Bakar. Nah, kemudian diam semula. Nah, gerakan menjadi gerakan bawah tanah. Zaman Sayyidina Umar pun masih diam karena mereka sangat takut kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orangnya, ya kalau kita baca bibliografinya, orangnya tegas begitu. Nah, jika dibilang kau perlu dipanjung-panjung mah. Nah, kau perlu dibunuh-bunuh. Sayyidina Umar sangat tegas buat dia. Tidaklah bermaksud dia tidak mempunyai ihsan. Para sahabat Nabi ini orang-orang yang orang-orang yang diajar oleh Nabi, dilatih oleh Nabi, sudah tentu ihsan yang sangat tinggi. Tapi sangat tegas. Ya kan? Asyidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum. Nah, dia berpegang dengan ayat itu. Sangat garang dia dengan orang-orang kafir. Nah, wa ruhama'u bainahum, tetapi sesama mukmin dia sangat berkasih sayang. Nah, ada di antara sahabat yang kelaparan datang ke masjid. Dan dia sedang berbaring, khalifah dia sedang berbaring di masjid. Masjid Nabi itu. Bukan masjid sekarang, masjid dulu. Yang tempat sembahyangnya itu, tempat solatnya itu apa? Pakai daun tamar yang dijalin. Kalau kau tidur di situ nanti bangun buang baju berbekas-bekas di badan. Itu tempat tidurnya khalifah Islam pada ketika itu. Nah, datang orang itu kelaparan ke masjid Nabi. Nah, Sayyidina Umar mendengar. Dalam arti kata yang lain, dia sedang tidur, dia terdengar. Apa ya? Orang sedang kelaparan ini macam orang demam juga kan. Nah, itu orang demam. Kalau lapar macam mana ya? Aku pun tidak pernah lapar. Tidak tahu macam mana. Tapi kelaparan. Berarti suaranya itu didengar oleh Sayyidina Umar. Bangun Sayyidina Umar. Cari-cari dia. Rupanya ada tersandar di penjuru. Nah, dia pasti bawa orang itu lapar. Berlari-lari dia pulang. Ya, minta kepada istrinya, Zainab, kau siapkan makanan. Nah, kalang kabut bukan masa makan. Siapkan. Nah, marah-marah dia kepada istri. Begitu tegas dia. Ya kan? Sekarang mana ada berani, aku pun tidak berani tegas dengan istri. Takut nanti dia buang aku, mana aku mau duduk. Kan? Itulah. Nah, yatim piatu sudah. Nah, kalau ada mak bapak boleh aku suruh. Nah, kalau tidak suka aku, kau antarlah aku ke rumah mak bapak. Kan itu? Nah, sekarang yatim piatu mak bapak pun tiada sudah. Mana aku mau duduk? Nah, itu aku takut. Jadi mau suruh pun tidak berani sudah. Wah, Masya Allah. Nah, itu tegasnya Sayyidina Umar. Lambang. Tegas. Kau siapkan. Nah, mungkin begitu. Nah, si istri bertanya, ini bukan masanya makan. Berarti ada masanya makan kan? Nah, ini bukan masanya. Kau siapkan. Nah, kau ingat tenang kamu buat satu roti, mau uli tepung. Bukan satu hal yang, bukan macam masak Maggi itu kah? Kan? Kalau sekarang kau siapkan. Nah, dia siapkan Maggi. 2 minit mie. 2 minit saja. Kan? Campur potong bawang dan sebagainya, 5 minit. Siap. Nah, pada ketika itu bukan ada. No, mau uli tepung begitu begini, mau bakar jadi roti, kemudian mau buat dia punya cicah-cicahnya.
Nah, mungkin mengambil masa. Kau siapkan. Nah, si Zainab istrinya pun menyiapkan. Padahal istri Zainab itu garang juga, Pak. Kalau kita baca periwayatan. Ya kan? Sampai-sampai dia membebel kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diam. Datang sahabat, Pak. Mau berjumpa dengan Sayyidina Umar. Mau berjumpa dengan khalifah. Assalamualaikum. Sayyidina Umar tidak menjawabnya karena tidak dengar. Suara istrinya lebih kuat daripada salam orang di situ. Begitu Pak Sayyidina Umar. Kau baca riwayatnya. Nasi istrinya pum pam pum pam pum pam pum pam pum sampai salam orang pun tidak dengar. Nah orang itu kemudian dia dengar bahwa istri Sayyidina Umar sedang memarahi Sayyidina Umar. Tahu dia. Pulang dia. Tidak jadi. Nah besoknya berjumpa. Dia bertanya, wahai khalifah, aku mendengar begini-begini, aku datang ke rumah, aku mendengar begini-begini. Kenapa kau diam begitu, sedangkan istrimu memarahimu begini? Nah, apa jawabnya Umar? Kau tahukah? Dia mengandungkan anakku, melahirkan anakku, menjaga anakku. Itu jawabannya. Paham Jul? Nah, aku karena itu aku tidak marah bini. Aku berpikir begitu juga. Langsung aku tidak marah bini. Mana kamu orang pernah tengok marah bini? Kan Mimi kan? Ya betul Bang. Nah itu Sayyidina Umar. Jadi Walid menceritakan kisahnya untuk apa? Teladannya adalah antara tegas dan ihsannya dia. Jadi perlu ya, cerita itu pun perlu. Kadang-kadang kita pikir tegas sampai garang-garang begitu, sampai tidak ada ihsan. Bukan, para sahabat Nabi penuh dengan ihsan. Nah itulah ruhama'u bainahum asyiddau 'alal kufur. Oke, jadi kemudian siaplah si Zainab menyiapkan siap makanan itu. Datang dia bawa. Datang orang itu yang bersandar itu tadi tiada sudah. Cari dia. Cari kemana perginya. Sehingga dia berjumpa orang itu bersandar di dinding rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah Sayyidina Abu Bakar dengan rumah Sayyidina Umar bersebelahan saja. Jadi kalau kamu orang pergi umrah. Ini orang yang pergi umrah kalau ditunjuk tahu dia. Kan? Gambaran. Masjid Nabi, sekarang Masjid Nabi, besar ya, luas ya. Padahal Masjid Nabi di sini saja. Saiznya di sini. Ini pun besar, kecil saja. Dan mungkin size itu saja. Dulu, Masjid Nabi. Ya. Nah, jadi di sini Bakeng, perkuburan itu ya. Di sini makam Nabi SAW pun di sini. Makam Nabi di sini ya, dalam ini. Kemudian ini tempat sholat. Nah ini jalan masuk daripada Babus Salam. Ini Babul Bakeng, namanya kan. Masuk di sini orang mau ziarah makam Nabi, masuk di sini, keluar di sini. Ini Babus Salam, ini Babul Bakeng. Nah, okay. Penceritaannya begitu. Nah, jadi rumahnya Sayyidina Abu Bakar di sini. Di sini dan di sini. Kurang lebih ya. Ini Abu Bakar, ini Umar. Rumahnya. Ya. Di sini ada jalan. Di sini luar ini ada jalan. Jalan ini nanti masuk ke pasar kurma. Nah ini sekarang. Sekarang rumahnya Umar, rumahnya Abu Bakar dibuat seperti masjid kecil. Ini kan? Macam masjid kecil. Nah itu pun bid'ah bilang Wahabi dulu. Mau diruntuhkan. Ini rumah saja kenapa ada dengan kubah-kubah begini. Bid'ah. Nah. Ya. Tapi dibantah oleh umat Islam. Osmaniyah yang membina itu. Sebagai tanda rumah khalifah pertama. Berapa kaki? Luasannya kurang lebih dalam 20 kaki. 20 kaki kali 20 kaki saja kurang lebih kan? Itu saja. Rumah khalifah. Aku yang tidak khalifah pun 36 kaki. Dunia betul kita kan? Ya? Nah mau buat macam mana jika kita tidak besar bini kita bising? Betul kan? Karena kita sayangkan bini kita besarkan. Dia bilang kecil ini masih kecil, kita besarkan lagi. Begitu wah. Oke, nah inilah rumah khalifah.
Lebih kurang saya, lebih kurang sama besar, 20 kaki kali 20 kaki. Ya. Nanti kamu orang ke Madinah, perhatikan. Kalau duduk di Babus Salam mau masuk di sini pun boleh nampak ini. Boleh nampak sebenarnya. Rumah Abu Bakar. Kalau tidak nampak, kau berjalan dari sini ke pagar, sini, jalan bertengok. Itu kan? Nah, Saqifah Bani Sa'adah di sebelah sini. Yang ada jalannya, masuk ke sini. Nah, di sini Saqifah Bani Sa'adah. Okay. Ini cerita gambaran-gambaran saya. Ya, supaya ada rindu Madinah. Oh, begitu. Kan? Ada rindu Madinah, ada rindu Rasulullah. Karena rindu Rasulullah, diam-diam kita menyanyi lagu Coldplay. Allah, Masya Allah. Nah, jadi yang pertamanya itu Rafidhiyah. Ya, yang kelihatannya menyintai, mengasihi Sayyidina Ali dengan hulu, dengan berlebih-lebih. Nah, kita belajar sudah tentang Syiah kan. Bagaimana mereka sampai-sampai mendewakan Sayyidina Ali. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Mana mungkin begitu, Pak. Menyalahi langsung. Menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah Nabi SAW itu sendiri. Oke? Nah, dan katanya, dan kedua. Nah, golongan yang kedua, kaum yang kedua. Kaum di situ lebih tepat diterjemahkan dengan makna golongan. Ya. Nah, jadi kita mau pakai istilah kaum pun tidak masalah. Tapi untuk menyebutnya lebih tepat dengan golongan. Ya. Golongan yang kedua, yaitu kaum Kharijiyah ataupun Khawarij. Nah, itu yang kedua. Yang apa? Yang membenci kepada Sayyidina Ali ini berlebih-lebihan. Benci betul-betul. Kalau kami orang Kedah yang benci sampai tidak mau-mau bilang. Gitu. Benci betul-betul. Dengar nama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Ali kafir. Sampai begitu. Kebencian. Kalau sudah Ali kafir, berarti keturunan Ali semuanya dianggap sebagai kafir. Nah, disitulah mulanya pemburuan ya kepada keluarga Sayyidina Ali. Nah, artinya pemburuan kepada Ahlul Bait. Tinggal Saki-Baki yang terselamat, ada yang ada di Afrika. Ya, utara Afrika, Mesir, Tunisia, Maroko, Libya, sebelah sana. Nah, itu Saki-Baki yang terselamat itu pun apa? Itu pun di ujung-ujung saja. Kan? Nah, kemudian yang turun sebelah Yaman ini. Yang turun sebelah Yaman. Ada Saki-Baki di sebelah Irak. Nah, itu apa ya? Itu disabitkan dengan keturunan Hussein, Sayyidina Hussein langsung. Ya, sebelah Irak. Yang lain-lain tidak sudah. Allahu a'lam. Okey. Nah, jadi jelas sudah. Ini perkataannya Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali menggambarkan tentang dua golongan yang rusak. Sabit daripadanya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi sampai di situ kita selesai sudah tentang Khawarij. Nah, berarti fakta tentang penyelewengan Khawarij sekurang-kurangnya ada di dalam pikiran kita. Nah, kalau tiada dalam pikiran, ada dalam kitab ini, Pak. Jangan dalam pikiran tiada, dalam kitab pun tiada. Tidak tahu apa. Nah, ini yang merugikan. Ya, ini yang merugikan. Siapa? Bang Haji bagi tahu tadi, Pak Haji kita bagi tahu tadi. Profesor Dr. Ali Jumaah, ulama kontemporari sekarang. Nah, datang dia ke Malaysia. Nah, ketika orang tanya, apa soalannya Bang Haji orang tanya dia? Apa wasiat, apa pesanan, apa nasihat terakhir Profesor Doktor kepada kami? Nah, yang tanya itu orang tua-tua belakang kan? Mungkin ada di dalam itu guru, ada di dalam itu macam-macam orang. Apa pesan? Nah, dia pesan supaya belajar, jangan berhenti. Nah, itu pesanannya. Dengar Haji? Nah, dia pesan supaya belajar. Sampai mati. Belajar. Nah, jadi di gambarannya di sana betul kan? Nabi berpesan begitu. Datang para ulama berpesan begitu. Para sahabat sudah tentu berpesan begitu.
Turun-turun sampai kepada para ulama berpesan begitu. Nah, hakikatnya memang betul. Karena banyak perkara yang kita tidak tahu. Nah, sekarang kamu orang belajar tahu sudah perkara yang terkait dengan kerohanian. Padahal dulu mana kau tahu rohaniah kah, jasmaniah kah, kau main hentam saja kan. Nah, semua orang begitu, Pak. Ketika tidak tahu, semuanya main hentam saja. Nah, ketika tahu, baru dia tahu, oh ini begini, ini begini. Dia tahu apa yang dia perlu buat, tindakan apa yang perlu diambil. Gitu. Kurang-kurangnya, oke? Jadi yang disebut ini adalah satu kebenaran. Kalau tidak ada di sini, ilmu tidak ada di sini, tidak ada di sini. Kurang-kurangnya ada di kitabnya. Kan? Nah, hakikatnya ilmu perlu ada di sini ya, di sini dan di sini. Bukan di kita. Oke? Pahamkah, Lina? Nah, kemudian kata musannif, adapun kaum Jabariyah. Nah, kita masuk kaum kedua. Kaum ketiga ini. Pertama Syiah, kedua Khawarij, dan ketiga Jabariyah. Boleh disebut dulu fakta sejarahnya. Ya. Dari segi sejarahnya, Jabariyah ini adalah serpihan. Macam pan. Serpihan daripada Khawarij yang 12 itu. Dan Khawarij itu kan pecahnya 12. Jadi ada yang ekstrim, ada yang begitu, ada yang begini. Nah, jadi di celah-celah kepelbagaian, ya, di celah-celah kepelbagaian pemikiran ekstremisme Khawarij itu, nah, ada sekelompok yang tidak berpuas hati. Yang mula melihat kita ini merapu, kita ini menyeleweng, kita ini jauh tersasar misalnya kan. Nah, keluarlah golongan ini daripada Khawarij tersebut. Nah, jadi apabila mereka keluar, ya, tidak ada nama kan, ketika keluar itu tidak ada nama. Nama Jabariyah ini disandarkan kepada pemikiran mereka sendiri. Ya. Jadi nama ini ada kalanya disandarkan kepada pelopor. Ya. Nah, adapun Jabariyah, nah itu disandarkan kepada pemikiran mereka sendiri. Ya. Karena Jabarun itu adalah satu bentuk pemikiran. Ya kan? Nah itu dari segi sejarahnya. Kalau kita catatkan, nah, Walid suka mencatat sebab menambah ingatan Walid. Walid pun semakin tua sudah kah? Kadang-kadang rasa tua, kadang-kadang rasa muda. Walid pun tidak tahu, keliru sudah. Orang keliru ini sebenarnya dia sudah masuk ke alam mau mati. Nah, dia mula keliru macam-macam. Ke alam mau mati. Bukan mati, alam mau mati. Jadi keliru. Oke, jadi faktanya Siffin, Perang Siffin, nah daripada Perang Siffin ini memunculkan pertamanya Syiah. Ya. Nah, keduanya Khawarij. Nah, itu kan? Nah, Khawarij itu sendiri terpecah kepada 12 kelompok. 12 golongan. Nah, jadi 12 golongan ini pada hakikatnya saling bertentangan antara satu sama lain. Nah, kalau mau kajian tentang Khawarij secara khusus, nah kita perlu baca Aqidah Nasafiyah. Nah, di sana ada penjelasan tentang bagaimana pertentangan antara Khawarij dengan Khawarij yang kemudiannya mencetuskan idea baru, ya, kelompok baru serta idea baru, yaitu Jabariyah yang kita sebutkan tadi. Nah, ada penjelasannya panjang lebar. Nah, kita di sini tidak dapat memberi penjelasan panjang lebar begitu. Ya, cuma kita sebut saja faktanya, gitu kan? Faktanya 12 golongan yang saling bertentangan ini mereka melihat dan mereka menyadari
menyeleweng, mereka menyadari tersasar, mereka menyadari dan sebagainya. Nah, golongan ini kemudiannya keluar ya. Kita katakan keluar daripada kelompok Khawarij, bai'ah mereka dengan Khawarij, ya, menjadi golongan yang berasingan yang kita sebut dengan Jabariyah. Jadi perkataan yang kita bincang tadi adalah Jabar. Jabar itu adalah bentuk pemikiran mereka. Bukan nama tokoh ataupun nama individu yang menjadi pelopor. Bukan ya. Nanti ada kemudian ada nama-nama pelopor itu. Okey. Jadi kaum Jabariyah katanya iaitu 12 kaum. Nah, tentang 12 kaum itu kita tidak bincang. Kita berbincang tentang Jabariyah. Nah, tadi boleh sebut ya, Jabariyah itu sandaran kepada pemikiran. Ya. Apa pemikirannya Jabariyah? Secara dasar ya, secara dasar. Jabariyah ini pemikirannya dan seterusnya menjadi pegangannya bahwa yang namanya makhluk itu susah mau sebut. Bahwa makhluk ini hanyalah melakonkan. Ya. Nah, kita sebut fakta itu dulu. Ya. Pemikiran mereka Jabariyah. Makhluk ini hanyalah melakonkan skrip yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara yang paling mendasar terkait pemikiran Jabariyah. Jadi semua makhluk, khususnya manusia, kan, melakonkan skrip yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Walid sebenarnya orang baik, tetapi kerana skrip itu meletakkan Walid jadi orang jahat. Nah, ketika itu yang namanya makhluk tadi, khususnya kita manusia, dipanggil tergagah istilahnya. Ya. Tergagah. Nah, kalau diterjemahkan tergagah itu apa? Terpaksa. Ya. Yang namanya makhluk, yang namanya hamba ini terpaksa sahaja menjalankan skrip yang telah ditetapkan. Nah, jika tidak tulis boleh ingatkah? Boleh cakap begitu boleh ingatkah? Bohong bah, tidak boleh ingat, aku tulis. Nah, ingat yang tadi, contoh apa? Ini kita mudahkan dulu, kita kasih paham dulu, kemudian baru bincang teks. Jadi ini tentang Jabariyah ya, tentang Jabariyah ini. Nah, mereka doktrin dasarnya adalah kita tidak pakai perkataan makhluk, kita pakai manusia saja ya. Kita fokus kepada perbincangan ini manusia saja. Walaupun Jabariyah pada dasarnya mereka mengatakan makhluk istilahnya. Doktrin dasarnya. Nah, kita pakai perkataan manusia. Manusia hanya menjalankan skrip ya. Kita istilahkan begitu. Skrip yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita sebut Allah, mereka sebut Tuhan saja dalam doktrin dasar. Telah ditetapkan oleh Allah. Nah, manusia hanya menjalankan skrip yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, jadi dalam konteks menjalankan, nah disitulah timbulnya tergagah. Timbulnya keterpaksaan. Ya kan? Macam Walid contohkan tadi. Walid adalah seorang yang baik. Tetapi dalam skrip Tuhan, dalam skrip Allah SWT, Walid kena jadi orang jahat. Pukul orang.
samun orang, rompak orang, samun berbilion-bilion, kan? Harta negara dalam skrip. Paham nggak? Nah, ini doktrin ya. Manusia hanya menjalankan skrip yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, ketika itu keadaan manusia ini, ya, yang hanya menjalankan disebut sebagai tergagah. Nah, apa makna tergagah-gagah itu? Maknanya adalah terpaksa, ya kan? Jadi manusia terpaksa. Nah, ketika berada di dalam keadaan ini, ya, berada di dalam keadaan tergagah ataupun terpaksa. Contoh, ya, satu orang yang minum arak. Kita dapati dia minum arak. Nah, hakikatnya menurut Jabariyah, pemikiran mereka ya. Nah, Allah yang menjadikan dia minum arak. Kelihatannya betul kan? Kelihatan secara mendasar itu. Allah yang menjadikan dia minum arak. Nah, kalau Allah menjadikan dia minum arak, kenapa Allah akan mengazabnya di dalam neraka? Di situ. Ya. Boleh paham nggak? Nah, ketika manusia tergagah, terpaksa. Nah, jika dia buat baik, nah itu satu hal. Ya. Sekarang, dalam keadaan tergagah, terpaksanya, dia minum arak, kita katakan. Ya. Minum arak. Atau zina. Atau apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT. Nah, sekarang mau salahkan siapa? Ini kita bincang doktrin dasar pemikiran Jabariyah. Mau salahkan siapa? Skrip ditentukan oleh Allah SWT. Kita cuma menjalankan saja. Mau salahkan siapa? Ya kan? Kita namakan ini si A, katakan. Si A, nah dia terlibat dengan minum arak. Sedangkan diketahui umum melalui Al-Quran, melalui sunnah bahwa arak itu haram. Ya. Atau dia berzina. Diketahui secara umum bahwa zina itu haram. Melalui Al-Quran, melalui sunnah. Nah, ketika manusia terlibat melakukannya atas sifat, ini paham Jabariyah ya, atas sifat tergagah dan terpaksa itu tadi. Nah, sekarang mau salahkan siapa? Paham nggak? Kita melihat dari sudut pemikiran ya, dulu itu. Nah, maka karena itulah, doktrin Jabariyah, akhirnya surga dengan neraka ini sebenarnya tidak ada. Kenapa surga dengan neraka tidak ada? Karena dosa dan pahala pun tidak ada. Paham? Ini doktrin mereka. Ya, mereka tidak mengatakan yang salah itu Allah. Mereka juga tidak mengatakan yang salah itu kita. Nah, mereka tawakuf di situ. Oke, paham nggak? Nah, sebaliknya mereka mengatakan, ya, bahwa dosa pahala itu sebenarnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Tuhan yang melakukannya. Karena Allah yang melakukannya. Minum arak, Allah yang melakukan supaya dia minum arak. Zina, Allah yang melakukan supaya si fulan bin si fulan berzina. Begitulah hal-hal yang lain dikiaskan. Nah, kalau sudah Allah melakukan, apa nanti dia akan mengazab orang ini? Dia mengazab hamba-hambanya ini, tidak mungkin. Kalau Allah mengazab berarti dia zalim. Betul kan? Mustahil Allah SWT itu zalim. Nah, mereka berhujah begitu, berhujah begini, berhujah begitu, berhujah begini. Solusinya, ya, jalan keluarnya, nah mereka berkesimpulan bahwa benarnya Allah tidak zalim, Allah begitu, Allah begini. Nah, sebenarnya surga neraka itu tidak ada. Dosa pahala itu tidak ada. Itu doktrin awal. Ya kan? Jadi mereka mendoktrinkan bahwa pertama, dosa pahala tidak ada. Itu doktrin pertama. Nah, kalau sudah dosa pahala tidak ada, nah, maka rentetan daripada dosa pahala itu surga neraka, ya kan? Nah, surga neraka pun tidak ada. Surga neraka pun tidak ada. Nah, kalau sudah surga neraka tidak ada, rentetan daripada sana, ya, kau mau buat amal buat apa?
Sama saja, semacam saja. Betul kan? Kalau sudah dosa pahala tidak ada, syurga neraka tidak ada, maka yang ketiga, kau mau buat amal untuk apa? Ya, mau tulis macam mana? Kau mau buat amal untuk apa? Susah. Ha? Mau tulis macam mana? Jadi beramal untuk apa? Gitu kan? Beramal untuk apa? Ini doktrin-doktrin yang berkembang daripada pemikiran Jabariyah ini. Nah, akhirnya sembahyang untuk apa? Untuk apa kau sembahyang? Nah, supaya kita di akhirat nanti kita masuk surga. Surga tidak ada. Wah. Jadi, reverse-nya begitu. Berdosa apa kita tidak sembahyang? Mana ada dosa pahala? Didoktrinkan begitu. Paham kan? Nah, semacam hari ini. Hari ini berlaku, Pak. Langsung, tidak langsung. Walaupun bukan yang datang masuk dalam kepala itu Jabariyah, bukan. Tapi jadi Jabariyah sudah. Kan? Tidak solat. Nah, mudah-mudahan mereka masih merasakan berdosa. Gitu kan. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah, selama mana merasakan berdosa, nah itu tidak menggugurkan, tidak membatalkan iman. Ya. Nah, kecuali menghalalkan perbuatan, meninggalkan solat. Nah, itu baru menggugurkan iman. Nah, itu jelas faktanya. Nah, sekarang nampakkah doktrin ataupun kita sebut pemikiran dasar Jabariyah? Boleh nampak? Nah, daripada fakta inilah nanti kita bincang satu persatu. Nah, semuanya terkait ini saja nanti. Okey? Jelas ya? Betul? Betul? Betul mana boleh jelas, Pak. Okey, betul? Alhamdulillah. Kalau betul okey, kita akan okey. Okey, jadi nanti kita sambung ya. Setengah mereka itu adalah i'tiqadnya. Kita sambung. Dan kata musannif, Allahu a'lam. Okey, ada soalan kah? Saya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.